Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nadine Salsamaika, host podcast GSM MAN 2 Kota Semarang. Pada episode kali ini kita akan membahas Hari Kebangkitan Nasional atau Hartiknas yang diperingati pada tanggal 20 Mei untuk mengenang lahirnya organisasi Budi Utomo tahun 1908. Nah, sebelum masuk ke topik yang lebih mendalam, alangkah baiknya nih aku kenalin tamu yang datang pada hari ini dan tamu yang akan siap untuk menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Nah, di sini ada Kak. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyano Dewa Juanda dari organisasi Siswa Intra Madrasah di MAN 2 Kota Semarang. Saya di sini sebagai ketua di periode 2025-2026. Salam kenal untuk semuanya dan Kak Nadine ya. Nah ya Kak, salam kenal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Anandari Ayu Kinasih sebagai Sekretaris Organisasi Siswa Intra Madrasah MAN 2 Kota Semarang periode 2025-2026. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kayu. Nah, BTW nih, kita kan sepantaran ya. Boleh dong panggil nama aja? Oke, santai-santai. Oke. Seno sama Ayu nih. Dan dua tamu ini yang akan menjawab semua pertanyaan dari teman-teman nih. Oke, kita mulai nih dari Kak Aseno dulu. Mengapa peristiwa berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 dianggap sebagai titik awal kebangkitan nasional? Apa perbedaan paling mendasar antara perjuangan bangsa Indonesia sebelum dan sesudah adanya kebangkitan nasional ini nih? Menurut Kak Aseno sendiri gimana nih? Wah, kalau seperti itu ya, saya pernah baca-baca gitu kan. Untuk organisasi Budi Utomo ini kan dibentuk oleh dua orang, yaitu Dr. Sutomo dan Dr. Wahidin. Betul. Seperti itu. Mereka ini berani mengambil keputusan untuk merubah jalannya perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan, yaitu yang awalnya bersifat fisik dan kedaerahan menjadi perlawanan yang menjadi lebih diplomasi dan ke arah nasionalis seperti itu. Dan untuk keputusan mereka mengapa menjadi seperti itu, karena mereka beranggapan tidak ingin kehilangan rakyat-rakyat mereka yang dulunya sudah bertumpah darah melawan penjajahan di awal tahun berapa itu ya, di buku saya baca seperti itu. Kemudian mereka juga beranggapan bahwa untuk membangun negara, jika rakyatnya sudah terlalu banyak yang bertumpah, itu kan juga cukup sulit ya. Seperti itu. Oke, cukup Kak Seno? Cukup. Oke, nah itu tadi jawaban dari Seno ya. Sebagai generasi muda tuh kita gak boleh malas-malasan, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Nah, for your information aja nih, Seno itu anak unggulan IPS. Jadi gak heran kalau sejarahnya tuh sangat lancar deh teman-teman. Nah, sekarang giliran Ayu. Kita tuh hidup di zaman yang gak jauh-jauh dari era digitalis ya. Menurut Ayu sendiri, apa bentuk penjajahan atau tantangan terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia pada era ini? Lalu bagaimana cara generasi muda dalam mengimplementasikan semangat nasionalisme di tengah budaya dan globalisasi ini? Ya, menurutku pribadi ya, Nadia. Kita ini kan udah hidup di zaman modern banget. Otomatis teknologi semakin maju. Iya, betul. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia pinter-pinter aja sih dalam mengelola atau menggunakan penggunaan teknologi tersebut, karena di internet atau kayak kita pakai HP atau laptop gitu kan banyak konten-konten provokasi ya, banyak konten-konten penipuan atau pokoknya nggak berfaedah gitulah. Nah, itu lebih baik disaring, jangan terlalu ditelan mentah-mentah. Dan untuk mengimplementasikannya, perbanyak inovasi aja sih. Oke, itu tadi jawaban dari Kak Ayu. Kita tuh nggak boleh untuk kena berita hoak ya. Dan kita tuh harus sering-sering menyaring, sharing sebelum
saring sebelum sharing ya Kak. Seperti itu. Iya, kayak Bener, kita itu harus menyaring terlebih dahulu sebelum kita tuh menyebarkan berita tersebut ke orang lain. Nah, berdirinya organisasi Budi Utomo itu pasti gak jauh-jauh dari tokoh-tokoh yang sudah Kak Aseno sebutkan, yakni Dr. Sutomo dan Dr. Wahidin Sudriusodo. Nah, apa nilai teladan yang bisa kita ambil dari kedua tokoh tersebut dalam mendirikan semangat nasionalisme nih? Silahkan. Oh, seperti itu. Kalau menurut saya ya, yang saya pegang teguh sampai sekarang itu kan sebagai generasi muda penerus bangsa di generasi emas lah istilahnya di tahun 2045 ya. Kita itu sebagai generasi muda harus berani mencoba dan berani untuk mengambil resiko. Mengapa? Karena kita itu hidup di lingkungan yang rata-rata untuk anak muda dan generasi sekarang itu terjebak dalam zona nyaman. Nah, benar. Kita itu harus bisa menjadi pemantik untuk mereka. Untuk kita misal mengajak seperti ini, ayo dong kita jangan terprovokasi untuk berita ini. Jangan terprovokasi berita itu. Nah, kita tuh harus jadi pemantik mereka atau penyaring mereka seperti itu sebagai anak muda ya kan. Oh, baik Kak Aseno. Terima kasih Kak Aseno, jawaban sangat memuaskan. Gimana nih Kak Ayu pendapatnya? Boleh ditambahi? kalau aku sih nerapin 3 prinsip ya. Yang pertama prinsip semangat persatuan, yang kedua semangat nasionalisme, yang ketiga saling peduli satu sama lain. Karena dengan 3 itu akan membuat kita menjadi lebih baik. Jadi anggap aja itu tuh kayak fondasi gitu loh, Oh, iya, yang kita terapkan di diri kita masing-masing. Oke, cukup Kak Ayu? Cukup. Oke, nah itu tadi perbincangan sedikit mengenai Hari Kebangkitan Nasional nih. Nah, nggak terasa kita sudah berada di penghujung podcast. Seperti biasa, kita akan menampilkan lagu Tanah Airku ciptaan Ibu Sud sebagai bentuk kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia. Kepada Bapak Ahmad dan tim podcast, silahkan ke depan untuk menyanyikan lagu.